Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Fitria dengan NIM 23040502019 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa dan emosi pada anak. Pembahasan pertama yaitu perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Nah, sebelum masuk ke materi, kita cari tahu dulu tuh sebenarnya apa sih itu kognitif. Nah, perkembangan kognitif adalah proses internal yang terjadi di pusat susunan syaraf manusia saat sedang berpikir. Kalau secara umum itu, perkembangan kognitif dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Nah, kalau kata kognitif itu berasal dari kata cognition yang memiliki arti kata knowing atau mengetahui. Nah, kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan berpikir atau proses mengetahui dan aktivitas mental seseorang. Nah, kalau perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget, kecerdasan anak akan berubah seiring dengan pertumbuhannya, yang artinya perkembangan kognitif dan mental anak akan dibangun sendiri oleh anak dan dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Nah, kognitif adalah suatu proses perubahan sebagai hasil dari proses belajar yang merupakan kombinasi atau interaksi dari pembelajaran, pengalaman, dan kematangan. Konsep ini bermaksud memahami aktivitas perilaku manusia seperti perhatian, rekognisi, pembuatan keputusan, pemecahan masalah, pengetahuan konseptual, belajar, penalaran, prinsip-prinsip, dan mekanisme perkembangan, intelijensi, interpretasi, atribusi, penilaian, memori, dan imajinasi. Nah, berikutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Nah, Vygotsky terkenal dengan teori sosial-kulturalnya, di mana berorientasi pada perkembangan kognitif dan gagasan tentang peran budaya dan aplikasinya secara langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, di samping itu, perkembangan biologis dan kultural tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan kognitif anak. Nah, selanjutnya apa aja sih tahap-tahap dari perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Nah, pertama yaitu tahap sensorimotorik dari rentang usia 0 sampai 2 tahun. Di sini anak akan membangun pemahaman tentang dunia dengan pengalaman seperti mendengar, melihat, dan menyentuh benda apapun itu. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu rentang usia dari 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mampu memahami realitas kehidupan di sekitarnya dengan menggunakan simbol-simbol tanda dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga ada tahap operasional konkret dari rentang usia 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini egosentris anak mulai berkurang, namun anak belum bisa berpikir secara abstrak. Dan terakhir ada tahap operasional formal dari rentang usia 12 tahun ke atas. Di sini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis. Berikutnya ada tahap teori dari Vygotsky. Yang pertama ada tahapan level of actual development atau disingkat dengan LAD. Pada tahap ini, anak sudah bisa belajar secara mandiri karena anak sudah memasuki pendidikan formal sehingga kecerdasannya berkembang. Dan yang kedua, ada tahap zone proximal development. Pada tahap ini, anak masih membutuhkan bantuan orang dewasa seperti orang tua, guru, dan teman sebaya untuk memahami sesuatu. Maka dari itu, anak membutuhkan namanya scaffolding atau motivasi dukungan untuk mempelajari sesuatu. Dan yang ketiga ada tahap potential development zone. Tahap ini orang dewasa tidak seharusnya memberikan bantuan kepada anak secara mendalam kalau tidak sesuai dengan keinginan anak. Dan berikutnya ada tahap perkembangan bahasa menurut Vygotsky yang berkaitan dengan kognitif anak. Yang pertama itu social pitch pada rentang usia 0 sampai 3 tahun. Pada tahap ini anak mulai bercelote atau berbicara untuk melatih kemampuan bicaranya. Dan yang kedua ada private pitch dari rentang usia 3 sampai 7 tahun. Tahap ini orang dewasa mampu membantu anak untuk meningkatkan kemampuan bahasanya agar anak lebih vokal dalam berbicara.
Dan terakhir ada inner speech dari rentang usia 7 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mampu berbicara sesuai dengan keadaannya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor mempengaruhi perkembangan kognitif dari teori Piaget, yaitu kematangan biologis, di mana Piaget menganggap bahwa perkembangan otak dan sistem syaraf memegang peran penting dalam perkembangan kognitif. Sistem syaraf yang matang memungkinkan anak untuk mengalami tahap-tahap perkembangan dengan baik. Yang kedua, yaitu aktivitas fisik. Nah, ketika anak-anak melakukan aktivitas fisik dan sekaligus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, mereka akan bereksplorasi, menguji coba, mengamati, dan selanjutnya akan mengorganisasikan informasi yang mereka peroleh itu. Dan yang ketiga, yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan juga mampu menentukan perkembangan anak secara intelektual. Nah, seorang anak kemungkinan akan mempunyai kemampuan berpikiran yang mirip dengan orang tuanya. Dan terakhir, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun turut mempengaruhi tingkat kognitif atau intelijensi anak. Nah, ada faktor lingkungan yang paling meningkatkan perkembangan kognitif anak, yaitu keluarga dan sekolah. Nah, adapun selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Yang pertama itu ada faktor lingkungan sosial dan budaya. Nah, lingkungan sosial seperti keluarga, kerabat dekat, teman, dan orang lain yang berhubungan dengan individu. Sedangkan lingkungan budaya seperti cara berbicara, sopan, santun, dan toleransi terhadap sesama individu. Yang kedua ada faktor interaksi sosial. Interaksi sosial dapat menambah kemampuan pada anak karena dengan interaksi anak dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya. Anak dapat mengasah pengetahuan yang dimilikinya dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Dan terakhir ada faktor teman sebaya dan guru. Nah, guru dan teman sebaya sangat berpengaruh dalam terhadap perkembangan kognitif anak. Maka itu, pembelajaran dengan cara kerja kelompok kooperatif bisa mempercepat perkembangan anak. Selanjutnya, aplikasi teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran. Pertama, teori Piaget dalam implikasi pembelajaran yaitu yang pertama memahami tahapan perkembangan kognitif anak. Guru harus memahami tahapan perkembangan anak agar dapat menyesuaikan metode pengajaran dan pembelajarannya yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Nah, Piaget menekankan pentingnya pengalaman fisik dan interaksi dengan lingkungan dalam perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang aktif seperti eksperimen, diskusi, dan tanya jawab sangat dianjurkan. Yang ketiga, ada menghargai perbedaan individu. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus menghargai perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Nah, selanjutnya aplikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu pembelajaran kooperatif. Nah, teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif antar siswa sangat dianjurkan agar siswa dapat berinteraksi dengan teman-teman dan memecahkan masalah bersama-sama. Kedua, ada pendekatan scaffolding. Nah, pendekatan ini yaitu dengan pemberian dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Dan guru harus tanggap dalam memberikan dukungan kepada siswa yang belum memahami materi yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang tepat. Nah, guru harus menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh siswa. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi.
Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Teknologi dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan meningkatkan keterampilan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa dan emosi anak. Sebelum masuk materi, kita harus tahu apa itu bahasa dan apa itu emosi. Nah, bahasa adalah bentuk komunikasi entah itu lisan, tertulis, atau tanda yang didasarkan simbol. Semua bahasa manusia itu diciptakan. Penciptaannya tidak terbatas, adalah kemampuan untuk memproduksi kalimat tak terbatas yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan. Selanjutnya itu emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Nah, emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam peran efektif. Ada nih beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang konsep dasar bahasa dan emosi. Yang pertama itu bahasa. Menurut Silawati, bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Sedangkan menurut Latifah, bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui bersama, kemudian merangkainya sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar emosi. Menurut James Lange, emosi terjadi sebagai akibat reaksi fisiologis terhadap peristiwa. Sedangkan menurut Singer, emosi merupakan label terhadap perubahan fisiologis yang kita alami dan ini dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi anak. Nah, tahap bahasa menurut Vygotsky yang pertama adalah tahap eksternal, yaitu tahap berpikir anak melalui sumber berpikir yang berasal dari luar dirinya, di mana orang dewasa yang memberikan anak pengarahan dengan cara tertentu. Dan yang kedua ada tahap egosentris. Nah, tahap egosentris adalah tahap ketika orang dewasa berbicara tidak lagi menjadi persyaratan dengan suara khas anak berbicara sesuai dengan pemikirannya. Dan yang terakhir adalah tahap internal. Nah, tahap internal adalah suatu tahap di mana anak mampu menghayati proses berpikirnya. Nah, selanjutnya itu tahap emosi. Pertama ada tahap mencoba, di mana anak akan mempelajari dan mencoba-coba berbagai macam perilaku yang ia tahu. Kedua, yaitu tahap meniru, di mana anak akan mengamati hal apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Ketiga, ada tahap mengidentifikasi. Di sini anak akan berfokus pada orang yang memiliki ikatan dengannya. Dan yang keempat adalah mengkondisikan. Di sini anak akan mengasosiasikan objek dan situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosionalnya. Dan terakhir ada tahap melatih, yaitu perkembang emosi anak, di mana anak dilatih dengan bimbingan orang dewasa dengan cara mengajarkan bagaimana ia bereaksi pada emosi tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Adapun faktor-faktor bahasa yang pertama adalah perkembangan otak dan kecerdasan, di mana kemampuan anak dipengaruhi oleh perkembangan otak dan kecerdasannya. Kedua yaitu lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa di sekitar anak mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan bahasa anak, di mana bahasa tersebut berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Dan terakhir ada kewibahasaan, di mana anak dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya. Nah, perkembangan bahasa anak adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Orang tua dan guru dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasanya dengan berbicara langsung dengan anak dan memberikan lingkungan yang baik pula. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak, yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga, di mana pola asuh dan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Keluarga yang memberikan kasih sayang dan dukungan dapat mendorong perkembangan emosi positif anak. Kedua yaitu
kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan kecerdasan anak, seperti faktor kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran dapat menyebabkan pengalaman masa kecil yang buruk dan menghambat perkembangan emosi. Dan ketiga yaitu contoh dan panutan. Anak akan meniru dan bereksperimen dengan berbagai perilaku untuk tahu mana yang dapat diterima dengan baik secara sosial. Dan yang terakhir adalah sikap dan temperamen anak, di mana sikap dan temperamen anak adalah wujud dari ekspresi dirinya.